poinnya jadi bukan pensiun dininya, tapi ya itu tadi yang Joni bilang, kita harus tahu setelah mencapai financial goal kita mau ngapain gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di sesi Kubis alias Kupas Habis. Kali ini kita mau kupas habis soal frugal living dan tentu saja bersama kokoh frugal living Indonesia, Samuel Ray. Halo Sam. Hey John. Nah, halo Sam, teman-teman. Mungkin juga lo ini kan, gue melihatnya ya, gue kenal lo juga, lo ini orang yang multi talenta. Gak cuma ngomongin soal frugal living tapi juga ngomongin soal karir gitu ya, ada keuangan juga dan juga ada keluarga dan parenting juga. Gitu. Nah, bisa ceritain sedikit gak Sam? Buat mungkin ada teman-teman yang belum kenal, kira-kira lo ini siapa dan pekerjaannya seperti apa sih? Oke, selamat pagi, siang, malam teman-teman yang menonton. Nama gue Samuel, kenalin. Saat ini profesi kerja di salah satu e-commerce sebagai employer branding manager. Jadi sehari-hari urusannya ngerjain komunikasi seputar lowongan kerja, rekrutmen, juga ngurusin media sosialnya kantor seputar employer branding gitu. Nah, dari 2019 gue menggunakan Instagram untuk sharing-sharing seputar karir, karena kan 10 tahun background gue emang HRD kan John, jadi 10 tahun berkarir di HRD, sedikit banyak tahulah berbagi tips seputar karir, jadi itu yang gue bagiin di social media channel. Terus mulai tahun 2021 itu mulai masuk ke YouTube juga. Terus di situ sharing yang agak berbeda dari yang di-share di Instagram. Kalau di Instagram lebih banyak sharing karir, di YouTube lebih banyak sharing tentang mungkin ini life tips kali ya, tips keuangan, dan kebetulan di situ bareng istri gue Claudia gitu. Jadi mungkin sedikit banyak itu ya. Sampai sekarang masih aktif kantor, sampai sekarang masih kerja. Jadi sambil kerja sambil konten juga. Ya, jadi YouTuber juga ya? Jadi YouTuber juga. Okay. Dan kalau kita ngomongin soal frugal living nih Sam, definisi frugal living ini menurut lo apa? Apakah frugal living ini sama dengan hidup minimalis? Oke. Kalau menurut gua frugal living itu memang bisa dibilang mirip sih sama hidup minimalis ya. Kalau hidup minimalis kan fokus ke sisi mentalnya gitu. Kalau gue ngelihatnya sih orang-orang yang hidup minimalis tuh biasa dia pengen sembuh dari keterlekatan sama benda-benda materi gitu. Jadi biasanya kalau datang ke rumah orang minimalis, perabotannya sedikit katanya, terus piring makannya cuma satu gitu ya. Jadi semua diminimalisir supaya nggak terlalu sayang barang gitu. Nah sebenarnya hidup frugal living juga ada kemiripannya ya. Tapi yang kita fokusin tuh lebih kepada efisiensi, gimana kita bisa mencapai tujuan keuangan kita dengan mengelola uang sebijak-bijaknya gitu. Jadi mungkin kalau tadi orang minimalis piringnya cuma satu di rumah, tapi dia beli piring yang paling mahal gitu ya. Nah mungkin kalau seorang frugal ya mungkin bahkan nggak beli piring gitu. Ya udah piring apa yang ada di rumah dikasih hadiah gitu misalkan ya, selama itu masih berbentuk piring dipakai aja dulu. Buat gue frugal living ini lebih ke gimana kita ngatur uang secara cermat. Nah jadi mungkin gampangnya gini, kalau dari sisi minimalis tuh fokus ke sisi spiritualnya kalau gue ngelihat. Kalau frugal living tuh fokus ke sisi mencermati keuangannya gitu. Ujung-ujungnya sama sih kelihatannya, mungkin di permukaan tuh kelihatannya sama, mengelola hidup dengan lebih cermat, tapi kalau gua ngelihatnya perbedaannya seperti itu. Sama-sama baik sih, cuman mungkin tujuannya agak berbeda aja gitu. Jadi kalau buat gue pribadi ya frugal living ini gimana kita mencermati keuangan kita tiap bulan supaya jangan kita terjebak sama membeli benda-benda atau terjebak sama gaya hidup yang sebenarnya bukan sesuatu yang kita benar-benar inginkan gitu. Kayak gitu sih, mungkin kayak gitu dulu. Ya, berarti itu tiap bulan lo mencatat keuangan atau tiap hari atau tiap minggu? Tiap bulan. Jadi kita pakai, kan ada tuh ya aplikasi banyak lah. Gue juga lupa namanya, di smartphone tuh ada gitu. Jadi misalkan tiap kali habis belanja stroke-nya kita foto atau pembelanjaannya kita catat gitu. Nanti di akhir bulan
laporannya keluar tuh. Kita bulan ini 20% spending di makanan, 50% spending di cicilan rumah misalkan. Jadi masih sih John sampai sekarang. Right. Selain itu dari sisi frugal living-nya ya, kan kita ngomong kalau beli barang juga ya. Dari lo sendiri apa yang lo lakukan mengenai frugal living ini? Apakah tadi, ada tetangga ngasih piring gitu, ya udah kita berarti nggak usah beli piring lagi. Kayak yang sehari-hari lo lakukan gimana, Sam? Jadi kita mencermati sih. Jadi balik lagi pertama-tama tujuannya apa dulu nih kita hidup frugal gitu kan. Kalau buat gue sama istri kita udah sama-sama kerja 10 tahun. Ini buat konteks nih buat teman-teman yang belum kenal kita, sama-sama kerja karyawan, sama-sama levelnya istri gue kan resign ya tahun lalu. Jadi terakhir tuh levelnya manajer, gue juga saat ini levelnya manajer. Jadi kita udah lumayan jalanin habit ini selama 10 tahun lah gitu. Dan goal keuangan kita tuh berubah, John. Tadinya awalnya misalkan kepengen nabung buat nikah, udah nikah, pengen punya rumah, udah punya rumah, pengen beli mobil. Nah sekarang goal keuangan kita adalah usia 35, gue sekarang 33, tahun ini gue 33, usia 35 kita pengen punya cukup uang untuk bisa financially independent, bisa bebas finansial. Nah, jadi dalam keseharian kita, gimana caranya kita maksimalin gaji kita tiap bulan, penghasilan kita tiap bulan, untuk bisa kita investasikan sebanyak-banyaknya untuk mencapai goal keuangan tersebut. Gitu. Jadi misalkan tadi contoh piring, kebetulan memang itu kita hidupin gitu. Jadi waktu dulu nikah, 2014 kita nikah, dapat satu parcel ya, hampers gitu, isinya piring, mulai ada piring besar, piring kecil, mangkok segala macam. Itu sampai sekarang kita nggak beli piring sama sekali di rumah, jadi kita maksimalin itu barang. Terus contoh-contoh lain misalkan sejak pandemi nih, gue yakin teman-teman juga banyak yang lakuin, gue potong rambut sendiri di rumah. Jadi kita beli cukuran, istri gue yang motongin, ini baru tadi pagi nih potong rambut. Sampai sekarang kita lakuin gitu. Terus misalkan apalagi ya, kebiasaan naik transportasi umum juga. Nah, gue juga tahu lo kan naik transportasi umum gitu kan. Dari angle biaya mungkin ada yang argue gitu, mungkin Sam pakai motor sendiri lebih hemat sebenarnya kok gitu. Tapi sebenarnya kalau kita frugal living itu kan nggak cuman semata-mata soal berapa besar uang yang kita bisa hemat gitu, tapi gimana kita bisa menghidupi lifestyle yang kita mau sesuai dengan kenyamanannya kita gimana gitu. Nah, buat gue nyamannya adalah gue memilih untuk tidak punya sopir, memilih untuk tidak punya mobil gitu ya, karena menurut gue itu additional headache gitu ya, buat gue harus kelola gitu. Jadi mendingan ya udah gue tiap kali ada kebutuhan keluar ya cari transportasi umum, naik MRT, naik ojek apa gimana gitu. Jadi sebenarnya, tapi at the same time kita juga masih beli barang-barang yang mungkin traditionally orang bilang mahal gitu. Jadi kayak misalkan gadget, gue punya gadget yang gambarnya buah digigit gitu ya. Itu semua tuh dari komputer, handphone, laptop juga mereknya itu. Yang orang bilang, Sam kok belinya itu gitu. Padahal itu kan mahal gitu ya dibandingkan dengan misalkan counterpartnya yang satu lagi. Atau misalkan gue sama istri masih punya budget untuk ini pre-COVID ya kemarin ya, ini kita belum mulai lagi jalan-jalan ke luar negeri minimal setahun sekali gitu. Atau istri misalkan mau beli sepatu atau mau beli tas, gue beli PS5 gitu kan. Ini hal-hal yang sebenarnya secara kacamata tradisional dilihat wah ini kebutuhan tersier nih, kemewahan gitu. Nah tapi kenapa seorang yang mengatakan dia hidup frugal dia bisa menikmati hal ini juga? Karena gue bilang frugal living ini bukan semata-mata soal lu hemat sehemat-hematnya gitu ya, tapi soal mencermati pilihan hidup. Jadi lu mencermati dari segala macam opsi yang ada di hidup lu gitu ya, mana yang mau lu nikmati gitu. Karena sambil tetap berfokus pada 35 lu mau pensiun dini. Itu gua gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi dengerin juga, pertama-tama mulai dengan goalnya dulu. Goalnya apa? Mungkin kamu goalnya belum pensiun dini sekarang. Mungkin goal kamu adalah, oke, aku mau nabung beli motor, atau aku mau nabung buat umrohin orang tua, atau aku mau stabilin keuangan nih supaya aku nih sandwich generation, supaya aku bisa stabil ngasih ke orang tua aku tiap bulan. Nah, itu dipikirin dulu. Kalau udah tahu goalnya, baru sepanjang jalan sambil kamu kan cash flow, cash in, cash out gitu ya,
Nah, kamu ngatur gitu uangnya. Gaji kamu sekarang berapa? 5 juta, 10 juta. Diatur supaya tadi goalnya tercapai, tapi juga at the same time kamu bisa nikmati hidup gitu. Ya. Jadi menurut gua frugal living ini gaya hidup yang sebenarnya mengatur keuangan dengan cermat dan sangat jadul gitu sebenarnya. Jadi orang dulu udah ngajarin kita gitu kan. Kalau mungkin orang tua dulu ngomong atau mungkin kakek nenek gitu ya, simpan uang di amplopnya dipisah-pisah. Ini untuk kendaraan, ini untuk makan, ini untuk jalan-jalan. Kalau amplopnya udah kosong, berarti kamu nggak boleh jalan-jalan lagi, kamu nggak boleh makan lagi gitu. Nah ini sebenarnya prinsip lama, John, yang kembali resurface gitu ya, karena mungkin ada beberapa artikel juga yang gue baca gitu ya, orang-orang yang menghidupi ini di Amerika Serikat gitu, mereka capek dengan lifestyle yang konsumtif, konsumerisme gitu ya. Tiap kali naik gaji, lifestyle juga naik, jadi kepengen beli ini, kepengen beli itu. Nah, orang-orang yang menghidupi frugal living ini di Amerika sana, mereka bilang, oke, waktunya stop, waktunya gue nggak ngikutin lagi, bahasanya lifestyle inflation. Jadi tidak hanya ekonomi yang inflasi gitu ya, tapi lifestyle kita juga inflasi. Nah ini nggak sehat gitu, menurut orang-orang yang menghidupi frugal living ini jangan sampai kayak gini. Seharusnya kalau lu make more money, you should keep your income, you should keep your expense at a certain level. Harusnya expense-nya jangan naik, supaya gap dari income kamu itu bisa kamu jadikan uang yang produktif. Right. Apakah itu berinvestasi, apakah itu buka usaha, dan lain-lain. Nah gitu, mungkin kira-kira butuh set the context. Right. Menarik. Gue mau tanya dikit. Jadi kan lo rencana mau pensiun dini di usia 35. Setelah itu apa yang lo lakukan? Apakah lo akan ya udah gue stop kerja kantoran gitu ya? Kerja sendiri, atau gue nggak kerja sama sekali, atau gue santai di pantai, atau gimana? Ada beberapa opsi dan beberapa pertimbangan jujur. Tahun lalu tuh sempat gue kepengen, gue nafsu banget lihat ini rumah-rumah kosong di Jepang. Kan ada istilah Akiya ya, Akiya. Jadi rumah-rumah tua di Jepang dijual murah gitu, 500 juta, 1 M gitu ya. Bisa dapat tanah ratusan meter di Jepang loh ya, gitu di Jepang. Tapi ya rumah tua gitu, kamu harus renovasi dan mungkin tinggalnya bukan di Tokyo municipal gitu, mungkin agak di kampung gitu. Nah sempat kepikiran apa gue retire terus beli rumah di sana, terus ya udah jual rumah yang di sini pindah ke sana, sempat kepikiran gitu. Terus juga apa lagi ya kan ada YouTube, ada social media gitu ya, apa should I retire to from corporate life jadi full time content creator gitu ya. Tapi sekarang juga setelah ngejalanin, kan baru pindah ke kerjaan yang sekarang sekitar setahun lah, kok enak nih gitu, kok bosnya oke nih gitu, teman-temannya kok oke juga gitu. Jadi ada juga kepikiran kayaknya not retiring early, mungkin gue bisa tunda dulu gitu ya, selama kerjaan masih enak, selama gue masih bisa add value ke company gue sekarang, dan sebaliknya gitu ya, company-nya bisa add value ke gue, kenapa enggak gue terusin dulu. Tapi ya intinya terus orang bilang, tapi kan nggak jadi pensiun dini dong gitu kan, wah lu bohong lu gitu kan, kalau di internet kan gitu ya, black and white banget gitu ya. Cuman ya ini baru gue share ke lu sih John, baru di sini sih. Jadi what I think is poinnya jadi bukan pensiun dininya, tapi ya itu tadi yang Joni bilang, kita harus tahu setelah mencapai financial goal kita mau ngapain gitu. Karena sebenarnya yang gue lakukan sekarang, ngumpulin uang buat FI ini, buat financial independence, itu retire early-nya itu optional gitu. Retire early-nya tuh jadi sesuatu yang lu bisa pilih, salah satu pilihan ya, kalau lu udah punya uang cukup. Lu kalau mau minum jus jeruk tiap hari di Ubud, ongkang kaki, boleh gitu, bisa, karena lu udah punya duitnya gitu kan. Tapi the point is the option gitu, the option that you have when you are healthy financially, when you are healthy managing your money, dan lu punya portfolio yang kuat, keuangan yang kuat, jadi lu punya opsi gitu. Nah itu yang sebenarnya poinnya tuh itu, poinnya bukan retire kapan atau terus balapan gitu, wah Kosem 35, gue 30 deh, atau gue 40 aja gitu, bukan ke situ. Tapi si frugal living ini tuh gimana lu bisa
bangun kehidupan keuangan yang sehat, Ya. dan lu jadi punya pilihan gitu. Nah pilihan itu yang mahal gitu, yang orang-orang nggak sadar. Kadang-kadang kita lebih memilih, oh ya udah upgrade gadget, atau kita lebih memilih tidak bijak mengatur keuangan. Oh, kartu kredit nggak usah dibayar full gitu. Tapi ya sebenarnya itu kita sedang meminjam dari diri kita sendiri di masa depan gitu, memperlambat waktu untuk kita bisa mencapai bebas finansial. Ya. Itu sih. Dan I think juga menambahkan di situ, benar pensiun dini itu bukan soal tidak bekerja ya, tapi Betul. lebih ke mempunyai opsi untuk melakukan apa yang kita mau. Betul. Maunya nyantai di rumah ya silahkan, mau jus jeruk di Ubud silahkan gitu ya, mau kerja juga nggak masalah. Betul. Yang penting. Betul. Tapi lu jadi empowered karena, sorry John, gue interrupt. Lu jadi empowered ketika lu kerja karena lu tahu lu kerja itu bukan karena lu harus kerja. Betul. Lu kerja karena lu enjoy the work, karena lu tahu lu bisa add value to the work gitu. Nah, itu yang bikin beda. Betul. Nah, kan ada orang yang kayak, wah, gue susah nih bekerja, mungkin karena gue lebih pengen menghabiskan waktu sama keluarga gitu. Gak apa-apa juga. Tapi kalau along the way lo bekerja, lo menikmati pekerjaan lo, ya gak apa-apa juga kalau lo mau bekerja di situ gitu ya. Betul. That's actually interesting. Kita lanjut lagi di part 2. Teman-teman akan banyak lagi yang kita gali. Stay tune, jangan kemana-mana. Tapi dibalik, kalau kita bertanggung jawab, kalau kita budgeting, justru kebebasan itu datang.